Yin yang enam harmoni, alam semesta tanpa batas. Segel! Akhirnya, aku berhasil menembus gerbang ruang dan waktu dan kembali ke 3000 tahun yang lalu. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya punya gelar Tuan Muda kedua keluarga Chu. Tapi aku dihina dan mengecewakan kekasihku, Murong Qinglan. Di kehidupan ini, aku pasti akan merebut kembali semuanya. Kekuatanmu terlalu besar. Dunia ini tidak bisa menampungmu. Cepat pergi. Kalau tidak aku, Tian Dao, hanya bisa menurunkan hukuman petir dan memusnahkanmu. Tian Dao rendahan dari alam bawah ini, berani sekali bicara sombong di hadapanku. Kaulah yang cari mati. Sombong. Yin yang enam harmoni, alam semesta tanpa batas. Segel! Sialan! Kau berani menyegelku, Tian Dao, ke dalam tubuh anjing. Aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Tian Dao, jika kau patuh, setelah urusanku selesai, aku akan melepaskan sekelmu. Tapi jika kau tidak patuh, malam ini aku akan makan hotpot daging anjing. Tian Dao menghilang. Bolehkah saya bertanya mengapa ketiga guru memanggil murid ini kembali dengan tergesa-gesa? Tian Dao menghilang. Apa? Tian Dao, ini menyangkut semua makhluk hidup di dunia ini. Jika benar-benar ada masalah, kekacauan besar akan datang. Menurut perhitunganku, tempat terakhir kekuatan Tian Dao muncul adalah kota Tianhai. Wo Shuang, aku perintahkan kau segera pergi ke sana dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Memberiku sisa makanan. Aku tidak mau makan. Benar, tidak mau makan? Aku lebih baik mati di luar daripada makan. Baiklah, kalau begitu, kau kelaparan saja. Jika aku tidak salah ingat, hari ini adalah acara pemilihan pasangan yang diadakan keluarga Murong untuk Qinglan. Tuan muda kedua mau kemana? Zhao Hailong. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang mendorongku dari tebing. Untungnya, aku mendapatkan keberuntungan dari kemalangan itu, memperoleh takdir abadi dan menjadi kaisar abadi tertinggi di 10.000 alam. Tuan muda besar memerintahkan agar Tuan muda tidak meninggalkan tempat ini hari ini. Apalagi berpikir untuk pergi ke acara pemilihan pasangan. Itu akan mengotori mata Nona Murong. Minggir. Hari ini adalah hari bahagia bagiku dan Qinglan. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Kau sampah yang lahir dari pelayan rendahan. Berani-beraninya kau menginginkan Nona Murong. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu kesempatan. Merangkaklah dari sini. Maka aku akan membiarkanmu pergi ke acara pemilihan pasangan. Jika tidak, Tuan muda besar tidak akan melepaskanmu. Kau salah paham satu hal. Bukan dia yang tidak akan melepaskanku. Tapi aku yang tidak akan melepaskannya. Sudah pergi? Enak sekali. Selamat jalan, Tuan Muda Besar. Aku harus pergi ke acara pemilihan pasangan. Mana mobilnya? Mobil. Chu Xingkong, kau belum bangun ya? Aku lihat ada banyak sampah di halaman belakang. Cocok sekali untukmu. Kau pikir ini bisa menghentikanku? Saat menjelajahi 10.000 alam, aku pernah membuat kereta tak tertandingi dari urat Phoenix dan tulang naga. Bisa mengelilingi alam semesta dan menempuh ribuan mil dalam sehari. Keluarlah, kereta 9 naga gaharu. Ini. Kenapa kereta 9 naga gaharuku berubah jadi sepeda? Dasar Tian Dao anjing, ada apa ini? Bukan salahku. Dunia ini berbeda. Barang-barang yang kau bawa dari alam abadi secara alami akan berubah menjadi barang modern. Ini kantong penyimpananku.
Teknik tingkat dewaku. Bill, abadiku. Ini pedang pembelah langitku. Aku tidak percaya ini. Keluarlah 4 binatang suci. Inilah konsekuensi dari melanggar batas secara paksa. Aku sudah memutuskan. Malam ini, aku akan makan hotpot daging anjing. Jangan dong. Barang-barang ini hanya berubah wujud, tapi fungsinya tidak berubah kok. Nah, begitu baru lumayan. Gila! 86, naik gunung. Apakah semua seserahan sudah disiapkan? Uang tunai 500 juta, ditambah 2 kapal pesiar mewah, dan juga sebuah perkebunan pulau. Dengan seserahan seperti ini, Nona Murong pasti akan puas. Cepatlah. Acara pemilihan pasangan akan segera dimulai. Baik, Tuan Muda. Benda aneh. Apa itu? Sepertinya itu sepeda, Tuan Muda. Pakai baju yang benar dan berdiri tegak. Hari ini adalah acara pemilihan pasangan Nona Besar Murong. Yang datang adalah para tuan muda dari keluarga kaya raya. Siapapun yang berani membuat masalah, akan kupatahkan kakimu. Kapten, sini. Berbaris, musik mulai. Sini. Berhenti. Sini sepeda. Pergi sana, sialan! Hei, berhenti. Apa ini tempat yang bisa kau masuki, ha? Cepat pergi sekarang. Kalau mau memulung, ke belakang sana. Aku Chu Xingong, tuan muda kedua keluarga Chu. Dia adalah sampah terkenal dari keluarga Chu. Siapa yang memberimu nyali? Liang Jingro. Chu Xingkong, kalau begitu, kau seharusnya masuk lewat pintu belakang. Pintu depan bukan untuk sampah sepertimu. Oh, bagaimana jika aku bersikeras masuk lewat pintu depan ini? Jangan kurang ajar. Di kota Tianhai ini, siapa yang tidak tahu posisimu di keluarga Chu lebih rendah dari anjing? Jika kau terus mengoceh, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Hentikan. Singkong. Kinglan. Sejak Singkong menghilang, aku berlatih keras, naik ke alam abadi. Lalu menghabiskan 1000 tahun lagi, akhirnya menemukan gerbang reinkarnasi ini. Selama aku menemukan jiwa Singkong di dalamnya, aku bisa membentuk kembali tubuhnya dan bertemu dengannya lagi. Kakak, kau juga seorang maharani. Mengapa terus memikirkan orang yang sudah mati? Kau tidak mengerti. Aku dan Singkong, kami benar-benar saling mencintai. Kalau begitu kakak, mengapa tidak ikut mati bersamanya saja? Kau, Si bodoh yang otaknya hanya berisi laki-laki tidak pantas menjadi maharani. Chu Singkong adalah tuan muda kedua keluarga Chu. Dia memenuhi aturan acara pemilihan pasangan. Biarkan dia masuk. Baik. Kinglan. Sudah, Kinglan belum mengenalku sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Jaga baik-baik sepedaku, atau kakimu akan kupatahkan. Sepeda butut begitu. Apa yang harus dijaga? Aku tidak akan rugi kalau harus menggantinya. Terbang. Apa yang baru saja terbang lewat? Tuan Muda, lihat.
Sepertinya itu sepeda yang tadi menyalip kita di jalan. Pemilik sepeda ini pasti seorang ahli tersembunyi. Jika aku bisa berteman dengannya, dia pasti bisa membantu keluarga Chu menguasai Tianhai. Siapa ahli yang tadi naik sepeda? Itu tuan muda kedua keluarga Chu. Apa? Tuan muda, bagaimana mungkin Chu Singkong si sampah ini menjadi ahli tersembunyi? Sepertinya aku salah lihat sepeda. Kalau dia ahli, aku ini Kaisar Langit. Nona Murong ini tidak hanya cantik jelita, tapi juga jenius bela diri nomor 1 di Tianhai. Siapapun yang menikahinya bisa membuat keluarganya mendominasi satu wilayah. Entah tuan muda dari keluarga mana yang akan seberuntung itu. Nyonya, itu Tuan Muda Shu. Keluarganya punya belasan kapal kargo. Tuan Muda Luo ini dari keluarga bangsawan di ibu kota. Tuan Muda Sun ini keluarganya adalah praktisi bela diri. Tuan muda itu dari keluarga siapa? Itu Tuan Muda Chu Singkong dari keluarga Chu. Chu Singkong? Apa? Kenapa si sampah ini ada di sini? Segera usir dia. Baik. Wah, sudah lama aku tidak makan makanan dunia fana. Rasanya lumayan juga. Tuan Muda Chu, Nyonya memerintahkan Anda untuk pergi. Kenapa? Karena kau itu sampah. Yang hadir hari ini semuanya adalah tuan muda dari keluarga kaya. Kami datang dengan Mercedes, dengan Rolls Royce. Hanya kau si sampah ini. Kau naik sepeda. Tidak pantas hadir di acara pemilihan pasangan. King Lan sendiri yang menyuruhku masuk. Omong kosong. Berbohong pun tidak pakai otak. Perbedaan antara putriku dan kau itu seperti burung phoenix di langit dan ayam hutan di tanah. Bagaimana? Mungkin dia mengenalmu. Bahkan jika dia mengenalmu, putriku tidak akan membiarkan sampah sepertimu datang ke acara pemilihan pasangan ini untuk mempermalukan diri sendiri. Hadirin sekalian, saya mengusulkan agar si sampah ini segera meninggalkan acara pemilihan pasangan. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Aku menolak. Akulah yang menyuruh Chu Singkong masuk. Dan aku memutuskan untuk memilihnya sebagai suamiku. Apa? Apa kau sudah gila? Chu Singkong, si sampah itu tidak hanya tidak bisa membantumu, dia bahkan akan menghambatmu. Jika kau memilihnya, kau akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Tianhai. Benar. Chu Singkong hanyalah sampah, anak haram dari keluarga Chu. Dia hanya pantas berebut makanan dengan anjing, tidak ada bedanya dengan pengemis. King Lan, bagaimana dia bisa pantas untukmu? Chu Singkong si sampah itu tidak pantas hidup di dunia ini. Apa yang sebenarnya dipikirkan Wurong King Lan? Aku tidak butuh bantuan siapapun dan tetap bisa tak tertandingi di dunia. Lagi pula, aku akan membantu Chu Singkong naik tahta dan menjadi legenda. Aku tidak setuju. Aku dan King Lan adalah pasangan serasi, ditakdirkan bersama. Memangnya kau, si jelek ini siapa sampai tidak setuju? Chu Singkong, soal latar belakang keluarga. Aku adalah tuan muda sah keluarga Chu. Kau hanyalah anak haram. Soal kemampuan, perusahaan yang kudirikan sudah go public. Sedangkan kau bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, Astaga, kali ini aku juga sudah menyiapkan 500 juta tunai, 2 kapal pesiar mewah, dan 1 villa pulau sebagai seserahan. Wow, sungguh murah hati. jika aku seorang wanita, aku rela menjadi selir Chu Aotian. King Lan, dengan dukungan sumber daya keluarga Chu, kultivasimu akan jauh lebih cepat di masa depan. Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Aku hanya menginginkan Chu Singkong. King Lan, apa kekuranganku dibandingkan si sampah ini? Semua hal duniawi, ini hanyalah sampah di mataku. Selama aku menginginkannya, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Omong kosong besar sekali. Kalau begitu, aku ingin melihat seserahan macam apa yang bisa kau berikan. Seserahanku adalah ini. Chu Singkong benar-benar membawa sebungkus permen QQ. Ini mungkin barang paling berharga yang dia miliki. Chu Singkong, apa kau pikir kami bodoh? Aku beritahu kalian, jangan remehkan ini. Meskipun terlihat seperti permen QQ, sebenarnya ini adalah pil abadi tertinggi. Cukup makan 1
Dan kau bisa langsung menjadi abadi. Berani-beraninya dia bilang bisa langsung jadi abadi. Chu Xingkong benar-benar sudah gila, ya? Betul sekali. Dia hanya baru saja. Singkong masih humoris seperti biasa. Bagus. Kau bilang ini pil abadi. Kalau begitu makanlah sekarang dan jadilah abadi. Jika tidak, hari ini aku akan mengirimmu ke alam baka. Sebenarnya, aku sudah memiliki tubuh abadi tertinggi, jadi memakan ini tidak ada gunanya bagiku. Banyak sekali alasannya. Intinya kau tidak bisa membuktikannya. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Kemari, lumpuhkan dia. Hentikan! Kau, Chu Xingkong adalah orangku. Siapapun yang berani menyentuhnya. Mati! Apa aku terpaksa jadi gigolo sekarang? Tapi rasanya lumayan juga. Chu Xingkong, kau hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Kalau kau jantan, kemari sekarang. Aku takut padamu. Cih, Kinglan sudah banyak membantuku. Aku tidak boleh membuatnya malu. Jangan gegabah. Kau, diam kau. Baiklah. Kalian. Dasar nakal. Sudah puas? Memalukan sekali. Singkong sepertinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Chu Xingkong, kau berani menyentuh wanita yang kuincar. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Hadirin sekalian, yang datang hari ini adalah tokoh-tokoh penting di Tianhai. Chu Xingkong si sampah ini malah membawa sekantong permen QQ untuk membodohi kita. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bagaimana kita bisa menjaga martabat kita? Benar sekali. Betul. Ya, jangan biarkan dia lolos. Siapa bilang aku membodohi orang? Pil abadi tertinggi ini tidak berguna bagiku, tapi bukan berarti tidak berguna bagi orang lain. Apakah ada di antara kalian yang ingin mencobanya? Hahaha, sepertinya tidak ada yang berani mencoba pil abadi omong kosongmu itu. Aku berani. Dua sampah. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Laifu. Aku percaya kau adalah dewa. Bagus, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan abadi. Tunggu. Karena kau begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana taruhannya? Kita bertaruh apakah dia bisa menahan satu pukulanku setelah memakan pil abadi milikmu itu. Jika tidak bisa menahan, kau akan kuserahkan padaku untuk dihukum sesukaku. Murong Qinglan, jangan menghalangi. Lalu, bagaimana jika dia bisa menahannya? Hahaha, jika dia bisa menahannya, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu di depan semua orang. Bagaimana? Baik, Jangan. aku terima taruhan ini. Hahaha, kau tamat. Guruku adalah Dewa Perang Qinglong, salah satu dari 4 Dewa Perang Istana Naga. Meskipun aku tidak terlalu mahir, aku sudah mencapai tingkat keempat seni bela diri. Tingkat bela diri keempat. Ini benar-benar seorang jenius bela diri. Memang pantas jadi Tuan Muda Chu dari keluarga Chu. Guru Tuan Muda Chu ternyata adalah Dewa Perang Qinglong. Bagus, ini benar-benar bagus sekali. Bocah bau, kau pikir bisa mendekati putriku? Mimpi saja sana. Apa ini? Ini pil Hunyuan yang kubuat. Dalam waktu singkat, ini bisa membuat peminumnya memiliki kekuatan tak terbatas. Nanti, berikan ini pada Laifu secara diam-diam. Tenang saja, Kinglan. Tanpa ini pun, aku bisa menang.
Tunggu. Energi pil abadi ini terlalu kuat. Tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Ini sudah cukup. Ayo. Seolah-olah itu nyata. Aku ingin lihat bagaimana si sampah itu akan berakhir nanti. Dewa! Tidak terasa apa-apa. Ini tidak mungkin. Cu, Singkong. Sudah cukup. Main-mainnya kan? Sekarang giliranku. Tinju, King Long, Aotian. Oh, aku mengerti. Laifu, cepat baca mantranya. Kelinci putih, putih sekali. Dua telinga tegak berdiri. Anak bodoh itu benar-benar percaya pada Chu Singkong. Apa otaknya sudah rusak? Lihat saja, kalau tidak mati, dia pasti cacat. Chu Aotian ternyata terpental. Aku tidak sedang bermimpi kan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sama sekali tidak sakit. Tunggu. Kakakku juga sudah sembuh. Dewa, kau benar-benar hebat. Laifu adalah manusia biasa. Dia tidak bisa langsung menyerap kekuatan pil abadi. Dia hanya bisa menyerapnya dengan cepat berkat mantra abadi yang baru saja kuajarkan. Laifu, barusan kenapa dia menyanyikan lagu anak-anak? Sebenarnya itu bukan lagu anak-anak. Itu adalah mantra abadi. Benarkah? Semua karena aturan Tian Dao sialan ini, mantra abadiku berubah menjadi lagu anak-anak saat diucapkan. Nanti, aku harus menghukumnya dengan tidak memberinya makan beberapa kali. Tuan Muda Chu, kau baik-baik saja. Tadi, aku hanya lengah. Hanya seorang satpam rendahan. Pukulan berikutnya, aku pasti akan menghabisinya. Tuan Muda Chu akhirnya akan menunjukkan kekuatan aslinya. Aku tidak percaya satpam kecil ini masih bisa bertahan. Tinju King Long Aotian. Kelinci putih, putih sekali. Salam, Master Istana. Bangunlah. Kali ini aku memanggil kalian ke Tianhai untuk urusan besar yang menyangkut kita semua. Tian Dao telah menghilang. Ini? Bagaimana mungkin? Pantas saja kultivasiku tidak ada kemajuan akhir-akhir ini. Kalian semua tidak perlu terlalu panik. Kulun sudah mengetahui masalah ini dan telah melacak bahwa kota terakhir di mana kekuatan Tian Dao muncul adalah Tianhai. Selanjutnya, kalian harus segera menggunakan semua sumber daya yang kalian miliki untuk memulai pencarian. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Master Istana, jangan khawatir. Aku sebelumnya telah menerima seorang murid. Keluarganya memiliki pengaruh di Tianhai. Aku yakin dia bisa membantu. Kalian semua, keselamatan dunia ini bergantung pada kita. Kami tidak akan mengecewakan kepercayaan Master Istana. Guru, Hahaha, ini adalah artefak yang kubuat khusus untukmu. Artefak ini dapat mendeteksi kekuatan Tian Dao. Aku sengaja membawanya ke sini menggunakan formasi pergeseran alam semesta untuk membantumu. terima kasih guru. Bagus. Kemari. Ya, Di mana arah timur laut? Nilapur, Master Istana Timur Laut seharusnya adalah kediaman keluarga Chu. Keluarga Chu. Jadi, disinilah kekuatan Tian Dao terakhir menghilang. Bukankah gadis kecil ini Master Istana Naga? Bagus sekali. Aneh. Di sini sepertinya tidak ada yang istimewa. Tian Dao, aku adalah Tian Dao. Apa yang kau lakukan? Anak baik. Aku tidak punya waktu bermain denganmu sekarang. Aku tidak mau sosis. Aku bukan anjing. Aku Tian Dao. Tian Dao. Tuan, biarkan kami menjaga Tian Dao ini. Dia mencoba kabur. Berani-beraninya dia menyinggung Tuan dan masih ingin kabur? Tidak semudah itu. Hayo kawan-kawan, beri pelajaran pada orang tua ini. Sama sekali tidak ada petunjuk. Sepertinya aku harus mencari orang yang tinggal di halaman ini untuk menanyakan situasinya. Siapa yang tinggal di halaman ini?
Itu tuan muda kedua keluarga cucu Singkong. Di mana dia sekarang? Dia sedang dalam perjalanan ke acara pemilihan pasangan keluarga Murong. Chu Singkong, acara pemilihan pasangan. Chuao Tian dipukul lagi. Mungkinkah semua yang dikatakan Chu Singkong itu benar? Tuan muda Chu, bagaimana bisa kau kalah dari seorang satpam? Energi spiritual kacau, aliran darah terbalik. Chu Aotian, sepertinya tinju Kinglong Aotianmu belum sempurna. Jika terus dipaksakan, kau bisa lumpuh. Ternyata itu masalah Chuao Tian sendiri. Aku tahu permen QQ itu bukan pil abadi. Chu Singkong, hari ini kau beruntung. Tapi kita lihat saja nanti. Hari ini hanyalah acara pemilihan pasangan. Belum tentu siapa yang akan mendapatkan wanita cantik itu. Tunggu. Chuao Tian, apa kau melupakan sesuatu? Apa? Karena kau kalah. Sesuai taruhan tadi, kau harus bersujud dan meminta maaf padaku di depan semua orang. Aku bersujud dan meminta maaf padamu. Haha, Chu Singkong. Siapa yang memberimu nyali untuk mengatakan itu? Apa kau lupa siapa dirimu? Sepertinya kau tidak mau menepati taruhan. Laifu. Ya, Apa? Karena kau tidak mau bersikap terhormat, aku akan menyuruh seseorang membantumu bersikap terhormat. Laifu, serang. Hentikan! Bibi, apa maksudnya ini? Keluarga Chu memiliki pengaruh besar di Tianhai. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Chu Aotian, jika dia dipermalukan di sini, mungkin dia akan menyimpan dendam pada keluarga Murong kita. Chu Singkong, kakak tertua itu seperti ayah. Bagaimanapun juga, Chu Aotian adalah kakakmu. Kau mempermalukannya seperti ini? Sama sekali tidak mengerti hierarki? Dengan sikapmu ini, kau masih ingin menikahi putriku Qinglan? Jika kau berhasil, bukankah nanti kau akan menginjak-injak kepalaku dan buang air sembarangan? pria dewasa kok perhitungan sekali. Tadi cuma taruhan main-main, dia malah menganggapnya serius. Benar-benar tidak bisa diajak bercanda. Kakak kalian tidak adil. Kalian... Cukup. Chu Singkong, masalah minta maaf dan bersujud lupakan saja. Cepat suruh Tuan Muda Aotian pergi. Sungguh pemandangan standar ganda yang besar. Jika hari ini yang kalah adalah Chu Singkong, apakah kalian masih akan berkata seperti itu? Apa itu kakak tertua seperti ayah? Apa itu kejantanan? Itu semua hanya alasan. Kalian memang meremehkan Chu Singkong. Qinglan, omong kosong apa yang kau katakan? Omong kosong? Apa yang kukatakan semuanya benar. Taruhan ini memang tidak adil. Jika hari ini yang kalah adalah Chu Singkong dan jatuh ke tangan Chu Aotian, menurut kalian, apakah dia masih akan hidup? Sekarang kalian keluar dan berpura-pura baik. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Chu Aotian, hari ini ada aku di sini. Kau harus berlutut, mau tidak mau. Singkong, setelah berinkarnasi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Cukup. Terima kasih, Qinglan. Qinglan, aku tidak peduli apa kata orang lain. Asal kau mengerti aku saja. Chu Singkong, kau tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Chu Singkong, kau tidak akan bisa sombong lama-lama. Guruku, Dewa Perang Qinglong, akan segera tiba di sini. Dewa Perang Qinglong akan segera datang. Beraninya dia menyentuh Chu Aotian, padahal ada Dewa Perang Qinglong yang mendukungnya. Untung tadi aku memihak Chu Aotian. Kalau tidak, saat Dewa Perang Qinglong datang, keluarga Murongku akan mendapat masalah besar. Memangnya kenapa kalau Dewa Perang Qinglong datang? Kenapa? Guruku, Dewa Perang Qinglong, adalah salah satu dari 4 Dewa Perang Istana Naga. Pangkatnya tinggi, kekuatannya luar biasa. Satu pedang bisa bertarung 3.000 mil. Satu orang bisa melawan 1.000.000 pasukan. Dengan dia di sini, kau masih berani menyuruhku bersujud dan meminta maaf? Menurutku, kaulah yang seharusnya bersujud dan meminta maaf. Chu Singkong, kalau kau masih punya otak, cepat lakukan apa yang dikatakan Tuan Muda Chu. Mungkin Tuan Muda Chu masih berbaik hati dan mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, saat Dewa Perang Qinglong datang, kau akan hancur lebur. Apa yang kalian katakan sepertinya masuk akal juga. Kalau begitu,
Kenapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf? Benar, Chu Singkong. Cepat minta maaf. Sayangnya, aku ini orangnya tidak bisa dipaksa. Laifu. Asyalat. Dasar sampah. Kau berani memukulku? Kalau aku pukul, ya aku pukul saja. Apa perlu pilih-pilih hari? Wah, gila. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap hap. Tolong aku. Aduh, kenapa kalian cuma bengong saja? Cepat tolong Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu. Aku sudah menahan diri selama 3 tahun. Aku hanya menunggu kesempatan ini. Aku tidak ingin membuktikan betapa hebatnya aku. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua. Satpam juga manusia. Bunuh mereka semua untuk gue. Chu Aotian, apa kamu menganggap perkataanku angin lalu? Sayangku, apa bagusnya pria itu sampai kamu membelanya begitu rupa? Kalau kamu butuh pria, bilang saja padaku. Gua akan panggil belasan saudara untuk memuaskanmu. Murong Qinglan ternyata sampai membuat Chu Aotian berlutut demi Chu Singkong. Masalah ini jadi agak besar. Qinglan, apa kau sudah gila? Ini kan Tuan Muda Chu. Bagaimana bisa kau memukulnya? Tuan Muda Chu, Qinglan pasti ditipu oleh sampah itu. Tidak mungkin. Minggir. Murong Qinglan, kau berani memukulku. Tunggu sampai guruku, Dewa Perang Qinglong, datang. Aku akan membuatmu berlutut di bawah kakiku. Lalu aku akan membuat Chu Singkong melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aku mempermalukanmu. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Hentikan. Chu Singkong, guruku akan segera tiba. Kau berani menyentuhku. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yang bilang. Muridku, Guru, aku dilumpuhkan olehnya. Kau harus membalaskan dendamku. muridku, ini pil penyembuh tingkat 9. Cepat minum. Siapa yang melumpuhkan muridku? Keluar. Terimalah kematian. Tidak salah lagi, Dewa Perang Qinglong. Hanya dengan tatapan mata, sudah membuatku hampir tidak bisa bernapas. Kali ini Chu Singkong pasti tamat. Jadi ini yang namanya Dewa Perang Qinglong itu... Gaya-gayanya lumayan meyakinkan. Di Istana Naga, hanya Master Istana Shen Wushuang yang bisa dianggap orang, yang lainnya hanyalah sampah belaka. Aku baru saja berinkarnasi. Kekuatanku memang tidak sekuat Dewa Perang Qinglong, tapi dengan menggunakan teknik rahasia, belum tentu aku tidak bisa melawannya. Qinglan ternyata seberani ini. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Tuan, semua ini ulah sampah Chu Singkong itu. Tidak ada hubungannya dengan putriku Qinglan. Sama sekali tidak ada. Chu Singkong, jika kau segera melumpuhkan dirimu sendiri, aku akan memberimu kematian yang cepat. Hahaha, katak dalam tempurung berani bicara tentang langit. Kurang ajar. Bocah lancang, beraninya kau menghinaku. Sepertinya sudah lama aku tidak beraksi. Dunia sudah melupakan namaku yang agung. Kau tidak pantas bertarung denganku. Laifu, maju. Aku? Tenang saja, aku akan memberimu teknik tingkat dewa yang menjamin kau lebih dari cukup untuk menghadapi orang tua ini. Benarkah? Teknik tingkat dewa apa? Ini dia. Dewa, apa kau yakin ini teknik tingkat dewa? Kau pelajari saja. Setelah menguasainya, kau takkan terkalahkan di dunia ini. Baik, aku percaya padamu, Dewa. Chu Singkong itu mulai gila lagi. Dia tidak sungguh-sungguh berpikir kekalahan Chu Aotian ada hubungannya dengan permen QQ-nya kan? Kalah. Apa yang terjadi?
Itu Chu Xingkong. Dia memberikan permen QQ yang disebut pil abadi tertinggi kepada penjaga keamanannya, lalu Tuan Muda Chu muntah darah. Bukan. Tuan Muda Chu sendiri yang mengalami masalah saat berlatih. Sebenarnya, apa yang terjadi? Guru! Muridmu ini, tinju Qinglong Aotianku belum sempurna. Jadi aku terkena serangan balik. Tidak apa-apa. Kau sudah lama tidak berada di sisiku. Jadi wajar jika ada masalah dalam latihanmu. Jadi, Chu Xingkong itu memang gila ya? Betul. Kalau tidak gila, bagaimana mungkin dia berani bicara seperti itu padamu? Buang-buang waktu saja. Kalau begitu, aku akan memberinya kematian yang cepat. Aku sudah menguasainya. Halo semuanya, saya Laifu, satpam kecil yang sudah berlatih selama 2,5 tahun. Laifu! Saya suka menyanyi, menari, rap, dan bermain basket. Musik! Sialan kau! Jurus apa ini? Ternyata mengandung sedikit kebenaran Dao Agung. Dewa Perang Qinglong. Kalah? Dewa Perang Qinglong benar-benar kalah. Bagaimana teknik tingkat dewa saya bisa jadi begini? Guruku adalah salah satu dari 4 dewa perang. Bagaimana mungkin dia kalah? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Mungkinkah majalah ini? Kamu terburu-buru mau menelepon siapa? Halo, kepala pelayan. Sekarang juga, segera beli semua majalah pria yang ada di pasaran. Kenapa aku tidak memikirkannya? Semuanya, berapapun harganya. Pergi beli majalah pria, beli sebanyak mungkin. Apa? Sekarang satu majalah pria sudah dijual lebih dari 1.000 keping. Tetap harus dibeli. Aku mendirikan majalah pria sejati ini bukan hanya tidak menghasilkan uang, tapi malah terlilit banyak utang. Bos, majalah pria sejati kita laku keras. Satu eksemplar di pasar gelap sudah dijual seharga 10.000 keping. Apa? Hahaha, ya Tuhan, ya bumi. Kekayaan melimpah ruah ini. Dewa atau leluhur mana yang memberikannya padaku? Majalah ini benar-benar teknik tingkat dewa. Qinglan, kau juga ingin mempelajarinya? Ambil saja dan baca. Siapa yang mau membacanya? Ambil itu dariku. Hah? Kau tidak suka tipe seperti ini? Kalau begitu, besok aku akan mencarikan tipe lain untukmu. Kau. Jangan bicara lagi. Chu Xingkong sialan. Apa tubuhku tidak lebih baik dari wanita-wanita di majalah itu? Guru, apakah yang dikeluarkan Chu Xingkong itu benar-benar teknik tingkat dewa? Dia hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa makan kenyang. Bagaimana mungkin dia memiliki teknik sekuat itu? Siapa yang memberitahumu itu teknik tingkat dewa? Bukan. Tapi, Tadi, Bodoh. Yang benar-benar hebat bukanlah teknik tingkat dewa itu, melainkan satpam kecil itu. Dewa Perang Qinglong, apa hebatnya satpam kecil itu? Dia hanyalah seorang udik rendahan. murid juga tidak mengerti. Satpam kecil itu sepertinya dia tidak pernah berlatih kultivasi. Beberapa orang terlahir dengan bakat luar biasa, bahkan tanpa kultivasi. Mereka bisa mengeluarkan kekuatan dahsyat berkat fisik istimewa mereka. boleh saja. Saat aku melawannya, aku merasakan sedikit kebenaran Dao Agung yang kuat. Ditambah lagi, dia bahkan dari sebuah majalah kelas 3 mampu memahami jurus yang kuat. Jika dugaanku tidak salah, dia adalah salah satu dari 10 tubuh Dao legendaris di dunia kultivasi, yaitu fisik 9 lubang indah. Tubuh sekeras emas murni, hati seindah giok, darah seperti raksa, sumsum seperti sup emas. Ternyata benar-benar fisik 9 lubang indah. Pantas saja dia bisa memahami jurus sekuat itu dari sebuah majalah.
Kalau begitu, majalah itu tidak berguna dong. Berarti aku tadi membelinya sia-sia. Hei, kepala pelayan. Segera jual semua majalah yang baru saja aku beli. Betul, jangan sisakan satu pun. 1 koin perak per eksemplar. Jual juga punya aku. Semua gara-gara sampah cusingkong itu. Hei, kepala pelayan. Anak ini telah diubah menjadi fisik 9 lubang indah oleh pil abadiku. Selama dia berlatih kultivasi sesuai prosedur dan tidak mati, di tengah jalan naik ke alam abadi sudah pasti. Murong Kinglan, kau tadi hampir percaya bahwa majalah itu adalah teknik tingkat dewa, benar-benar bodoh sekali. Dia hanyalah seorang satpam rendahan. Hina dan tidak penting. Bagaimana bisa dia memiliki fisik 9 lubang indah? Aku tidak terima. Fisik Dao terbentuk secara alami. Semuanya sudah takdir. Kau tidak terima pun tidak ada gunanya. Guru, lalu sekarang bagaimana? Aku sudah dilumpuhkan olehnya. Tenang saja. Fisik Dao alami yang belum sepenuhnya berkembang bukanlah tandinganku. Tadi aku hanya lengah. Tidak kusangka Guru dadakanku ini cukup bisa diandalkan. setelah menyingkirkan satpam kecil ini, Chu Singkong juga harus mati. Masih mau bertarung? Tidak bertarung. Anak muda, aku hanya ingin bertanya, apakah kau bersedia menjadi muridku? Menjadi murid? Guru, jika Anda menerimanya sebagai murid, bagaimana dengan dendamku? Murid salah. Hanya saja satpam kecil ini tadi melukai Anda. Jika Anda membiarkannya begitu saja, itu akan merusak reputasi Anda. Aku masih harus mengandalkan keluarga Chu untuk melacak petunjuk hilangnya kekuatan Tian Dao. Tidak baik menekannya terlalu keras. Tidak masalah. Satpam kecil ini memiliki bakat luar biasa. Jika dia bergabung dengan sekteku pasti akan semakin kuat. Di masa depan, posisi Master Istana Naga, siapa lagi yang pantas selain aku? Tapi... Tenang saja, setelah aku menerima satpam kecil ini sebagai murid, Chu Singkong dan Murong Kinglan akan kuserahkan padamu. Murid akan mematuhi ajaran guru. Dewa Perang Paihu, Dewa Perang Kinglong, benar-benar menerima pengawal kecil ini sebagai muridnya. Apakah dia akan setuju? Tidak perlu ditanya lagi. Dewa Perang Kinglong adalah salah satu dari 4 Dewa Perang Istana Naga. Bisa dibilang dia di atas 1 orang. Dan di bawah 10.000 orang tidak berlebihan. Menjadi muridnya, itu sama saja dengan langsung naik pangkat. Memang pantas. Dewa Perang Kinglong. Taktik yang bagus. Chu Singkong, tunggu saja pengawal kecil itu menjadi murid Dewa Perang Kinglong. Lihat, siapa lagi yang bisa kau andalkan? Kau begitu yakin? Chu Singkong, sekarang semua orang tahu kau penipu. Dibandingkan dengan Dewa Perang Kinglong, kau hanyalah sampah busuk. Kau tidak berfikir pengawal kecil itu akan tetap di pihakmu, kan? Dewa, aku. Tidak apa-apa. Aku tidak suka memaksa orang lain. Bagaimanapun pilihanmu, ikuti kata hatimu sendiri. Baik. Anak muda, selama kau mau menjadi muridku, semua sumber daya Istana Naga bisa kau pilih. Aku bisa mengangkatmu menjadi wakil utusan Istana Naga. Posisimu hanya di bawah Master Sekte dan 4 Dewa Perang. Tian, ini akan menjadi adik seperguruanmu di masa depan. Keluarga Chu kami bersedia memberikan 500 juta tunai, 2 kapal pesiar mewah, dan sebuah perkebunan pulau sebagai hadiah penerimaan murid untuk guru. Bagus. Anak muda, kau pasti tahu bagaimana harus memilih. Baik. Aku setuju. Benar saja. Satpam kecil ini akhirnya memihak Dewa Perang Kinglong. Sudah kuduga. Lagi pula, orang normal manapun akan memilih begitu. Selamat Tuan, telah mendapatkan murid yang hebat. Selamat guru, telah mendapatkan murid yang hebat. Bagus. Bagus sekali. Hahaha. Singkong, tidak apa-apa. Ada aku di sini. Tidak apa-apa, Kinglan. Tidak ada yang perlu disesali. Tapi Laifu dia. Laifu muncul saat aku sangat membutuhkannya. Semua ini adalah haknya. Sebab akibat di sini sudah selesai. Aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Adapun masa depan, itu adalah pilihannya sendiri. Kehilangan dengan tenang, mendapatkan dengan santai. Sikap seperti ini, apakah ini Chu Singkong yang kukenal? Sekarang satpam kecil itu sudah menjadi orang kami. Chu Singkong tidak punya sandaran lagi. Murong Kinglan, kau tidak ingin Chu Singkong dipukuli sampai mati, kan? Asalkan kau malam ini... Tunggu! Aku belum selesai bicara. Jika kau ingin aku menjadi muridmu, boleh saja. Tapi aku punya satu syarat. Jangan hanya satu syarat. Ajukan beberapa syarat pun.
akan guru kabulkan. Kalau begitu, mohon Dewa Perang Qinglong membunuh Chu Aotian. Kau? Apa maksudmu? Syaratku adalah Chu Aotian mati. Dia ingin membunuh Tuan Muda Chu. Satpam kecil ini sudah gila ya? Chu Aotian, bajingan itu terus-menerus mengincar Dewa. Kalau aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa membalas kebaikan Dewa? Chu Xingkong itu cuma sampah dan penipu. Kenapa kamu masih percaya padanya? Aku tidak percaya padanya. Aku percaya padamu, wanita bodoh. Kau. Tidak bisa. Ganti yang lain. Kau yang bilang aku boleh minta apa saja. Sekarang bilang tidak bisa. Katanya Dewa Perang Qinglong Chi. Aku bahkan lebih percaya pada anak 3 tahun di desaku daripada dia. Dasar tua bangka tidak tahu malu, belek! Guru, dia sedang mempermainkanmu. Menarik. Ini pertama kalinya ada orang yang berani menipuku setelah bertahun-tahun aku terkenal. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Kau menakut-nakuti siapa? Aku takut padamu. Aku. Dewa, ibuku selalu bilang padaku sejak kecil. Balaslah budi. Tanpa dirimu, aku tidak akan seperti sekarang. Mulai sekarang, apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan abadi lagi. Sang abadi menyentuh kepalaku, mengikat rambut untuk hidup abadi. Aku sudah melarutkan semua pil emas di tubuhmu. Mulai sekarang, jalur kultivasimu akan mulus. Terima kasih, Dewa. Aku... Hentikan! Dasar orang tua! Kau berani menyerang dari belakang, tidak punya etika bela diri. Kau, sebagai salah satu dari 4 dewa perang Istana Naga, menggunakan cara serendah ini. Tidakkah kau takut ditertawakan seluruh dunia? Aku hanya menyingkirkan bahaya bagi rakyat. Meskipun anak ini memiliki bakat luar biasa, dia sangat bodoh. Dia dipermainkan oleh trik-trik penipu jalanan. Jika dia terus tumbuh, aku khawatir dia hanya akan menjadi bencana. Lebih baik musnahkan dia secepatnya. Kau menggunakan tuduhan tak berdasar untuk memutuskan hidup dan mati orang lain. Benar. Aku, sebagai salah satu dari 4 dewa perang Istana Naga, memang punya hak itu. Hari ini, kau dan satpam kecil ini harus mati. Chu Xingkong, setinggi apapun tipuanmu, di hadapan kekuatan, itu tidak ada artinya. Hari ini, kau tidak punya jalan keluar. Bagus sekali, Dewa Perang Qinglong. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau membunuhku. Pukulan orang tua ini memiliki kekuatan 60 tahun. Bisakah kau menahannya? Dia tidak bisa menahannya, biar aku saja. Wurong Qinglan adalah jenius bela diri. Selama dia tidak gugur, dia pasti akan menjadi penguasa besar di masa depan. Mengapa dia harus mati demi sampah Chu Xingkong ini? Lagi pula, mereka baru saling kenal sehari. Qinglan, apa kau sudah gila? Ini adalah Dewa Perang Qinglong. Lagi pula, kau dan Chu Xingkong belum resmi bertunangan. Apa kau harus melakukan sejauh ini untuknya? Bu, aku sudah membuat pilihan di depan semua orang. Dan aku tidak akan pernah mengubahnya. Aku dan Xingkong adalah suami istri. Kita akan berbagi kehormatan dan aib bersama. Aduh, Qinglan kau. Tuan Muda Chu, Dewa Perang Qinglong. Putriku dia masih kecil dan belum mengerti, bisakah kalian? Sekarang, apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Orang ini begitu tak tahu malu. Jadi jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Guru, mohon bunuh dia. Baik, hari ini aku akan membuat kalian menjadi sepasang kekasih yang ditakdirkan mati bersama. Dasar orang tua bangka. Kaulah yang pantas mati. Dasar bocah, cari mati. Tayin Jusha. Buka. Guru, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Senjata apa yang baru saja kau gunakan? Kau bisa meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Kau tidak pantas tahu. Pengumpulan yin ekstrem bukankah? Ini semacam teknik rahasia yang beredar di alam abadi Juhua. Bagaimana Qinglan bisa menguasai jurus ini? Guru, teknik rahasia. Apapun pasti ada batas waktunya. Selama Anda bisa menunda sampai waktunya habis, maka Wurong Qinglan tidak perlu. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia apapun, aku punya cara untuk menghadapinya. Ini adalah 7 bintang Long Yuan. Salah satu dari 10 pedang terkenal di Xiaguo. Benar. 7 bintang Long Yuan? Bukankah itu pedang kesayangan Dewa Pedang Xiaguo 1000 tahun yang lalu? Dugu Wuji,
Konon Dugu Uji menggunakan pedang ini untuk menembus kehampaan dan naik ke alam atas. Tidak disangka Dewa Pedang meninggalkan pedang ini. Pedang ini diberikan kepadaku oleh Master Istana karena aku telah mengumpulkan banyak jasa di Istana Naga selama bertahun-tahun. Murong Kinglan, dengan apa kau akan menahannya? Murong Kinglan? Bukankah kau jago bertarung? Apa gunanya jago bertarung? Untuk bertahan hidup, kau harus punya kekuatan dan latar belakang. Guruku didukung oleh Istana Naga. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan pedang kesayangan Dewa Pedang. Apa yang bisa dikeluarkan oleh sampah Chu Singkong itu? Hanya pedang panjang murahan. Sampah seperti ini bahkan tidak pantas dilihat di depanku. Chu Singkong, sampah sepertimu bisa mengeluarkan apa? Beraninya kau menghina pedang kesayangan Dewa Pedang seperti ini? Beraninya kau menghina pedang kesayangan Dewa Pedang seperti ini? Kinglan, gunakan ini. Aku tidak salah lihat kan? Chu Singkong mengeluarkan penyedot WC. Benar, Chu Singkong gila lagi. Penyedot WC! Chu Singkong, apa kau akan membiarkan Murong Kinglan menggunakan benda ini untuk melawan pedang 7 bintang Long Yuan milik guruku? Apa kau ingin dia mati lebih cepat? Mencari perhatian. Chu Singkong, apa kau pikir ini adalah perkelahian preman di jalanan? Kau bahkan membawa penyedot WC, kenapa tidak sekalian mengambil batu bata saja? Kau benar-benar mempermalukan putriku. Bagaimana kau tahu aku punya batu bata? Tapi, kekuatannya terlalu besar. Tidak cocok digunakan di sini. Kau? Putriku cepat atau lambat akan mati karena sampah sepertimu. Singkong, apakah benda ini benar-benar berguna? Tentu saja. Pedang ini bernama Pemotong Langit. Dibuat selama ribuan tahun dari air lemah, tanah belakang, api li, angin sun, dengan inti bintang 9. Langit sebagai tubuhnya. Dapat memotong langit dan membelah bumi. Chu Singkong, kau pasti terlalu banyak membaca novel sampai tidak bisa membedakan ilusi dan kenyataan. Memotong langit dan membelah bumi? Kau tidak berpikir kau adalah seorang kaisar abadi kan? Bukan berpikir. Aku memang kaisar abadi. Benar-benar tidak tertolong. Murong Kinglan, inikah sampah gila, bodoh, dan tolol yang kau pilih? Aku percaya padanya. Dewa Perang Kinglong, ayo bertarung. Selamat datang, Master Istana. Apa Chu Singkong ada di dalam? Lapor Master Istana, ada. Bagus. Tempat terakhir kekuatan Tian Dao menghilang adalah kediaman Chu Singkong. Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Di mana Dewa Perang Kinglong? Ada apa ini? Lapor, Master Istana. Pada acara pemilihan pasangan kali ini, Murong Kinglan memilih Chu Singkong sebagai suaminya. Chu Aotian yang tidak terima, memprovokasi dan terluka parah. Dan Chu Aotian adalah murid Dewa Perang Kinglong. Jadi, kurang ajar. Kau percaya omong kosong penipu itu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Murong Kinglan, kau pasti mati. Mati. Hentikan. Master Istana tidak peduli lagi. Wanita ini harus mati. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka. gawat, Qinglong bahkan mengeluarkan 7 bintang Long Yuan. Murong Qinglan mungkin. Patah. Bagaimana mungkin? Apa? Penyedot WC itu benar-benar mematahkan 7 bintang Long Yuan. Aku pasti sedang bermimpi. Mungkinkah Chu Singkong benar-benar seorang orang suci? Kalau begitu, yang dia pegang juga artefak abadi. Ternyata sekuat ini. Tapi kenapa aku melihatnya sama sekali tidak seperti pedang? Pedang ini bermasalah. Pedang ini telah menemani Dewa Pedang melalui banyak pertempuran dan sudah sangat rusak. Dewa Pedang mempertahankan bentuknya dengan kekuatan sihir yang besar. Setelah Dewa Pedang menghancurkan kekosongan dan pergi, kekuatan yang tertinggal di pedang perlahan menghilang. Sekarang, itu hanyalah pedang besi biasa. Bahkan yang akan dibuang. Oh, begitu. Keberuntungan Chu Singkong ini benar-benar gila. Ternyata aku tidak bisa mengalahkan Murong Kinglan karena senjatanya. Bukan salahku. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Berlututlah. Master Istana, bolehkah saya bertanya kesalahan apa yang telah saya perbuat? Kesalahanmu adalah ingin membunuh Chu Singkong. Jika bukan karena Murong Kinglan menghentikanmu dan kau berhasil melakukannya, itu adalah dosa yang tak termaafkan. Kesalahanku karena Chu Singkong. Master Istana, Chu Singkong itu hanyalah penipu yang omong kosong saja. Mengapa Anda begitu menghargainya? Benar, Tuan. Apakah Anda tidak salah? Tidak salah. Kaulah pendosa di dunia ini. Tempat terakhir kekuatan Tian Dao muncul sebelum menghilang adalah kediaman Chu Singkong.
Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Jika Chu Xingkong benar-benar mati, kaulah pendosa di dunia ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa keberuntungan Chu Xingkong sebaik ini? Seharusnya belum cukup mengusirnya dari keluarga Chu. Chu Xingkong, aku Shen Wushuang, Master Istana Naga. Kekuatan Tian Dao berkaitan dengan keselamatan dunia kultivasi dan dunia manusia. Aku butuh bantuanmu. Jika kau tahu petunjuk tentang hilangnya kekuatan Tian Dao, tolong segera beritahu aku. Aku tahu. Benarkah? Mengapa kau harus memberitahu? Qinglan, Chu Xingkong sudah menyinggung Dewa Perang Qinglong dan Tuan Muda Chu. Sekarang ada kesempatan bagus untuk mendekati Master Istana Naga. Cepat bujuk dia. Chu Xingkong ingin menyinggung siapapun, biarkan saja. Aku yang akan menanggung akibatnya. Aduh, kalian berdua ini benar-benar membuatku gila. Kurang aja! Master Istana berbicara padamu itu sudah memberimu muka. Kau masih berani menolak. Aku rasa kau sudah bosan hidup. Diam. Chu Xingkong, Tian Dao lebih penting dari segalanya. Aku mohon padamu, pikirkanlah keselamatan semua makhluk di dunia ini. Semua makhluk di dunia ini? Saat aku kelaparan di keluarga Chu, di mana mereka? Saat aku dihina dan dianiaya, di mana mereka? Tadi, saat Chu Aotian dan Dewa Perang Qinglong ingin membunuhku, di mana mereka? Jangan coba-coba memaksaku dengan moralitas, aku tidak akan mempan. Aku hanya peduli pada orang yang kucintai. Xingkong, kau sudah banyak berjuang selama ini. Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan agar kau mau memberitahuku petunjuk hilangnya kekuatan Tian Dao? Sangat mudah. Tadi mereka berdua mengganggu istriku. Mereka harus membayar harga yang setimpal. Anda yakin? Yakin? Baiklah, saya setuju. Master Istana, Chu Xingkong sedang menghasut Anda. Anda tidak boleh mempercayainya. Master Istana, dia itu hanya sampah yang bicara omong kosong. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Tian Dao lebih penting dari segalanya. Saya tidak punya pilihan lain. Tidak cukup, Chu Xingkong. Apa kau ingin bertarung denganku sampai mati? Bukankah kita sudah seperti itu sejak awal? Chu Xingkong, apa kau tidak takut dihukum ayah? Dia merobeknya. Sial. Maaf, saya sekarang yatim piatu. Kau? Kemari. Bawahan siap. Perintahkan keluarga Chu untuk mencopot posisi Tuan Muda Chu Aotian. Selain itu, atas nama Master Istana, saya umumkan Dewa Perang Qinglong bertindak sembarangan dan menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang gelarnya dicabut dan diusir dari Istana Naga. Apa? Master Istana, pikirkan lagi. Meskipun Dewa Perang Qinglong bersalah, tapi dia... Tidak perlu banyak bicara. Keputusanku sudah bulat. Dewa Perang Qinglong, kau suka menindas orang dengan kekuasaanmu. Sekarang kau sendiri yang ditindas. Bagaimana rasanya? Penghinaan hari ini pasti akan kubalas di kemudian hari. Chu Xingkong, kau bisa sombong sesaat, tapi tidak selamanya. Kita lihat saja nanti. Chu Xingkong, semua permintaanmu sudah kupenuhi. Sekarang, bisakah kau memberitahuku? Jika kau berani menipu kami, kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Tenang saja. Aku tidak hanya tahu mengapa kekuatan Tian Dao menghilang. Aku juga tahu di mana dia sekarang. Benarkah? Ikut saja denganku. Chu Xingkong, bukankah ini keluarga Chu? Apa malam ini kau ingin mengundang kami minum dan makan daging? Aduh. Tempat terakhir kekuatan Tian Dao muncul sebelum menghilang adalah di sini. Hah? Dia benar-benar tahu. Di mana Tian Dao? Tuan, Tian Dao itu tadi mau kabur. Kami hajar dia habis-habisan. Sekarang dia bersembunyi di kandang anjing, merajuk. Bagus sekali. Chu Xingkong, kenapa kau malah bermain dengan hewan peliharaan? Mana petunjuk hilangnya kekuatan Tian Dao? Astaga. Nah, ini dia Tian Dao. Ini yang kau sebut Tian Dao? Apa kau pikir kami berdua bodoh? Ini jelas-jelas hanya anjing kampung biasa. Kenapa galak sekali? Percaya atau tidak, malam ini akan kucincang dan kumakan kau. Ingat ini baik-baik. Kau tidak akan menemukan tisu saat buang air. Dan tidak akan dapat kartu 3, 4, 5, 6, 7. Saat main daun isu. Sudah. Jangan ribut. Begini,
Tian Dao merasa aku terlalu kuat dan ingin aku meninggalkan dunia ini. Jadi, aku bertarung dengannya. Dia kalah. Jadi aku menyegelnya menjadi seperti ini. Tunggu. Biar ku pahami dulu. Kau bilang Tian Dao merasa kau terlalu kuat dan ingin mengusirmu. Betul? Lalu kau bertarung dengan Tian Dao, Betul. dan Tian Dao kalah, lalu disegel olehmu menjadi seekor anjing kampung? Kau memahaminya dengan sangat benar. Master Istana, dia sedang mempermainkanmu. Chu Xingkong, kurasa kau cari mati. Anda tidak percaya padaku. Jika saya percaya Anda, saya bodoh. Sebenarnya, apa Anda tahu petunjuk hilangnya kekuatan Tian Dao? Master Istana, barusan sudah diperiksa. Rekaman pengawas di halaman belakang keluarga Chu dan sekitarnya. Tidak ditemukan keanehan. Dan dalam rekaman, anak ini terus-menerus bermain dengan hewan peliharaannya. Bawahan merasa dia sama sekali tidak tahu petunjuk hilangnya kekuatan Tian Dao. Bagaimana mungkin rekaman pengawas rendahan bisa merekam pertarungan antara aku dan Tian Dao? Dia sedang menipu Anda. Mohon Master Istana memerintahkan saya untuk membunuh bajingan ini. Bawahan setuju. Sekarang setiap detik waktu sangat penting bagi kita. Lagi pula, orang ini demi kepentingan pribadinya mempermainkan kami. Sungguh menjengkelkan. Dan dia juga ingin mengusir Master Istana Qinglong dari Istana Naga. Saya sudah mendengar tentang kesewenang-wenangan Dewa Perang Qinglong. Bahkan tanpa Anda, saya akan tetap menghukumnya berat. Tapi Anda berani membohongi saya dengan memanfaatkan masalah Tian Dao. Saya rasa Anda benar-benar mencari mati. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Masih berani membantah? Wu Shouang, pagoda penakluk iblis bergejolak. Cepat kembali ke Kunlun. Apa? Chu Xingkong, hari ini kau beruntung. Urusan kita akan diselesaikan lain kali. Ayo pergi. Kaulah yang beruntung. Jika pedang itu jatuh tadi, tanpa perlu aku bertindak, Shen Wushuang akan hancur berkeping-keping oleh cahaya pelindung dewaku. Hei, Qinglan. Chu Xingkong, apa kau sudah berkemas? Kenapa harus berkemas? Tinggal di rumahku. Karena kita sudah bertunangan, tentu saja kita harus tinggal bersama. Baik-baik, aku segera sampai. Kehidupan serumah yang indah aku datang. Ayo. Plakat takdir, Murong Qinglan tidak hancur. Sepertinya, dia belum mati. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Guru, ada apa dengan pagoda penakluk iblis? Karena kekuatan Tian Dao menghilang, segel pagoda penakluk iblis melemah. Iblis-iblis yang tersegel di dalamnya mulai gelisah dan ingin menerobos segel yang tersegel di dalam pagoda iblis. Tian Dao jika mereka berhasil menerobos segel, akan ada banyak korban jiwa. Tidak bagus! Iblis-iblis menerobos segel! Hentikan mereka! Kami tiga bersaudara iblis akhirnya melihat cahaya hari lagi. Kakak, sudah lama aku tidak merasakan darah segar. Kebetulan ada beberapa mangsa yang datang sendiri. Bagaimana kalau kita... Wanita itu milikku. Daging dan darahnya pasti terasa sangat lezat. Adik ketiga, siapa yang duluan mendapatkannya? Itu miliknya. Jangan terburu-buru. Kekuatan kami belum pulih sepenuhnya. Jika kita benar-benar bertarung, kita mungkin tidak akan diuntungkan. Lagi pula, aku merasakan Raja Iblis memanggil kami. Pergi dulu. Baik. Guru tiga bersaudara iblis melarikan diri. Sekarang bagaimana? Tiga bersaudara iblis baru saja menerobos segel. Kekuatan mereka belum pulih. Kita harus segera menyingkirkan mereka sebelum mereka membuat kekacauan di dunia manusia. Wushuang. Ini adalah pedang Kunlun, harta karun penjaga sekte Kunlun kami. Dengan bantuannya, menghadapi tiga bersaudara iblis yang kekuatannya belum pulih seharusnya tidak menjadi masalah. Kami masih harus menekan pagoda penakluk iblis. Jadi tiga bersaudara iblis kami serahkan padamu. Baik, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ketiga guru. Kepala keluarga, Tuan Muda Sulung mengalami masalah. Bukankah dia pergi ke acara pemilihan pasangan keluarga Murong? Ayah. Chu Xingkong memukulku. Autian, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, bajingan Chu Xingkong itu. Dia melumpuhkanku. Ayah harus membalaskan dendamku. Kepala keluarga Chu,
Chu Singkong itu licik dan tidak tahu malu. Dia pertama-tama menggunakan tipuan penipu untuk memikat Murong Kingland. Lalu, dia menyerang Tuan Muda Outian secara diam-diam saat dia lengah. Awalnya saya ingin membalas dendam padanya. Tapi, Chu Singkong berselingkuh dengan Shen Wushuang, wanita jalang itu. Sekarang, bukan hanya dendam tidak terbalaskan. Saya bahkan diusir dari Istana Naga. Bajingan! Seharusnya aku tidak membiarkan anak haram itu tinggal di keluarga Chu. Ketua keluarga Chu, apa maksudmu? Ayah, apa maksudmu Chu Singkong bukan anggota keluarga Chu? Benar. Dulu, aku melihat ibu Chu Singkong memiliki paras yang cantik. Jadi aku berusaha menahannya. Siapa sangka dia sudah hamil. Saat itu aku belum menjadi ketua keluarga. Demi reputasi, aku menahannya. Siapa sangka itu malah menyebabkan bencana besar hari ini. Sekarang, bagaimana ayah Chu Singkong sudah menggait Murong Kinglan dan Shen Wushuang? Tidak masalah. Jangan bicara Murong Kinglan. Bahkan Shen Wushuang yang sekarang pun tidak berarti apa-apa di mataku. Aotian, hari ini aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia apa, ayah? Sebuah rahasia yang cukup untuk membuat keluarga Chu kita mencapai puncak kejayaan. Ketua keluarga Chu, apakah kau benar-benar punya cara untuk menghadapi Shen Wushuang? Shen Wushuang hanyalah seekor semut yang bisa kuhancurkan dengan mudah. Ketua keluarga Chu, jika kau benar-benar bisa membantuku membunuh Shen Wushuang, aku bersedia menjadi budak keluarga Chu. Jika aku mengingkari janji ini, biarlah langit dan bumi menghukumku. Tenang saja, setelah kau bertemu dengan orang itu, kau akan tahu betapa tepatnya pilihanmu hari ini. Salam, Raja Iblis. Salam, Raja Iblis. Manusia rendahan ini berani-beraninya mengintip Raja Iblis. Benar-benar tidak tahu diri. Apakah perlu untuk mencabik-cabiknya? Tuan, dia dulunya adalah Dewa Perang Istana Naga. Dia mungkin berguna untuk rencana Anda. Mohon ampuni nyawanya. Luka saya sudah sembuh total, dan kekuatan saya meningkat pesat. Terima kasih Raja Iblis. Hamba bersedia mengorbankan segalanya untuk Raja Iblis. Sampai mati pun tak akan menyesal. Aku masih dalam wujud jiwa. Kekuatanku tidak sekuat dulu. Chu Shanhe, sudahkah kau menemukan pengganti yang kuminta? Tuan, wanita dengan bakat luar biasa dan kecantikan yang tiada tara memang sulit ditemukan. Hamba sedang berusaha keras mencarinya. Seharusnya... Aku hanya ingin hasilnya. Aku tidak ingin mendengar alasan. Tuan, hamba punya kandidat yang sangat bagus. Pasti akan membuat Anda puas. Oh, pembawa raga yang sempurna yang kau sebutkan itu ada di sini. Benar, benar. Wanita ini tidak hanya cantik, tapi juga jenius nomor 1 di Tianhai. Dia pasti akan membuat Raja Iblis kita puas. Murong Kinglan, jika aku tidak bisa memilikimu, aku akan menghancurkanmu. Bagus sekali. Bagus. Kalau begitu, para dewa, aku akan kembali dulu dan menunggu kabar baik dari kalian. 3 dewa, saya baru datang ke sini dan ingin menunjukkan kemampuan saya di hadapan Raja Iblis. Bisakah kalian memberikan kesempatan ini kepada saya? Kau cukup bersemangat. Bisa. Terima kasih, Dewa. Murong Kinglan, kali ini aku sudah menerobos. Dengan apa kau akan melawanku sekarang? Singkong, aku baru saja membersihkan kamar ini. Malam ini kau bisa tidur di sini. Oh ya, hewan peliharaanmu itu sudah ditempatkan di halaman. Kinglan, Ada apa? aku sedikit penasaran. Kenapa kau sejak pandangan pertama begitu yakin padaku dan begitu percaya padaku? Singkong, jika aku bilang, aku sudah mengenalmu dalam mimpiku sejak lama, apakah kau akan percaya? Aku percaya. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Dasar jalang, sudah diambang kematian masih saja bermesraan. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarmu. Tapi keberuntungan Chu Singkong itu agak keterlaluan. Untuk berjaga-jaga, biarkan jarum 7 racun ini menjatuhkannya dulu. Kenapa jarum perak ini terlihat begitu familiar? Singkong, apa kita tidak terlalu cepat melakukan ini? Kinglan, aku tidak sengaja. Tadi di luar. Kau tidak perlu bicara. Aku mengerti. Hanya saja, Singkong, bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Aku belum siap secara mental. Kinglan, dengarkan
Penjelasanku tadi di luar sungguh. Untung aku selalu membawa penawar. Chu Xingkong, aku tidak percaya keberuntunganmu akan terus sebaik ini. Sudah larut malam, istirahatlah. Aku pergi dulu. Qinglan, Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Dan jangan mencariku lagi. Murong Qinglan, kau dulunya adalah seorang maharani. Telah melewati banyak kesulitan, hatimu sekuat baja. Kenapa kau tidak bisa menahan diri saat melihat Chu Xingkong? Aduh, memalukan sekali. Manis, rasanya lumayan enak. Tapi apa maksudnya jangan mencariku lagi? Seharusnya apa yang dikatakan wanita itu kebalikannya, kan? Apakah aku harus langsung mencarinya atau menunggu sebentar? Cairan 7 serangga, 7 daun, 7 bunga. Milikku ini disebut sebagai obat bius nomor 1 di dunia. Tidak berwarna dan tidak berbau. Begitu diminum, bisa membuat orang pingsan selama sebulan. Chu Xingkong, aku tidak percaya kali ini kau masih bisa lolos. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Nanti langsung saja mencarinya. Masih belum menyerah juga? Kalau begitu, aku akan bermain-main denganmu. Ada serangga di dalam cangkir. Air ini tidak bisa diminum. Sial! Kakak, anak itu sudah lama pergi dan belum kembali. Haruskah aku pergi melihatnya? Pergilah. Ternyata ada aura iblis. Saudara-saudara, bersiaplah untuk beraksi. Lupakan saja si bodoh bernama Dewa Perang Qinglong tadi. Tuan jelas ingin mempermainkannya, tapi yang ini tidak boleh dilewatkan. Dasar kura-kura kecil dari mana? Minggir sana! Kura-kura kecil jenis apa ini? Kok keras sekali? Akan ku berita. Xuanwu, Dewa Xuanwu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin makhluk tingkat ini bisa muncul di dunia manusia? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pergi. Bagaimana bisa? Tempat apa-apaan ini? Ternyata ada 2 dewa suci yang menjaganya. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Raja Iblis. Ini aura iblis. Apakah mereka datang untukku? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan mereka menyakiti Xingkong. Kakak kedua, ada apa denganmu? Kakak kedua iblis. Kakak ketiga iblis, Dewa Perang Qinglong. Kakak ketiga iblis, Dewa Perang Qinglong. Dewa Perang Qinglong. Dewa Perang Qinglong. Kakak ketiga iblis. Kakak sulung iblis. Kakak sulung iblis. Kakak kedua iblis. Kakak kedua iblis. Kakak ketiga iblis. Tertunda cukup lama yang mulia. Raja Iblis pasti sudah tidak sabar menunggu. Kita harus secepatnya bawa wanita ini kembali. Murong Qinglan. Kakak sulung iblis. Kakak ketiga iblis. Kakak kedua iblis. Dewa Perang Qinglong. Tian Dao. Qinglan, apa kau di sini? Qinglan? Aku masuk. Di mana Qinglan? Tuanku? Tadi ada bocah iblis yang menyelinap masuk, tapi dia kabur setelah aku menakutinya. Orang dari klan iblis? Mungkinkah? Kau bahkan bisa melukaiku. Apa masalahnya jika aku melukaimu? Jika aku, dalam kondisi puncakku, memusnahkan kalian, semudah menginjak semut. Kau?
Bagus sekali. Semakin luar biasa bakatmu, semakin senang Raja Iblis. Sayangnya, semua perjuanganmu sia-sia belaka. Kedua, ketiga, bentuk formasi. Baik. Singkong, aku tidak bisa lagi menemanimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi istrimu. 9 asal menjadi 1, jiwa terbakar. Sudah, beres semua. Kau, seorang wanita fana, bisa mendesak kami bertiga. Sampai sejauh ini, kau sudah bisa bangga, bahkan jika mati. Ternyata masih belum berhasil. Singkong, maafkan aku. Mati kau. Berani-beraninya menyentuh istriku, benar-benar cari mati. Kupikir siapa? Ternyata cuma sampah tak punya kultivasi. Targetku adalah dia. Sekarang pergi. Mungkin aku bisa berbaik hati menyelamatkan nyawamu. Menyelamatkan nyawaku? Sudah lama tidak ada yang berani bicara seperti itu pada kaisar ini. Benar-benar membuatku rindu. Kau manusia biasa berani-beraninya menyebut dirimu kaisar. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tidak berguna. Kalau begitu, jangan salahkan kaisar ini jika tidak sopan. Teknik pembangkit jiwa 13 jarum gerbang hantu. Untungnya, ada teknik pembangkit jiwa ini yang membuatku tetap sadar. Chu Xingkong, aku, Dewa Perang King Long telah kembali. Chu Xingkong, Murong Kinglan dan Aura 3 bersaudara iblis. Kenapa semuanya ada di luar? Pasti Chu Xingkong dan Murong Kinglan ingin kabur, lalu dihentikan oleh 3 bersaudara iblis. Aku akan segera ke sana. Master Istana, ada laporan dari bawah water. Jadi perkelahian di dekat keluarga Murong. Sepertinya terkait dengan 3 bersaudara iblis yang kabur dari pagoda penakluk iblis. Akhirnya ditemukan. Dewa Perang Baihu, Zuke, Xuanwu. Dengarkan perintahku. Ikut aku untuk membasmi iblis. Baik. Kakak, tidak apa-apa. Bahkan ketiga tetua dari Gunung Kunlun pun tidak mungkin mengalahkan kakak dalam satu serangan. Siapa sebenarnya dia? Senior ini, kami adalah bawahan Raja Iblis King Yan. Kami tidak tahu senior ada di sini dan datang dengan gegabah. Mohon senior, demi Raja Iblis King Yan, biarkan kami bertiga hidup. Menyerang istriku dan masih ingin pergi? Menurutmu itu mungkin? Kalian ingin mengakhiri hidup sendiri atau aku yang turun tangan? Lebih baik mati daripada dihina. Berniat bertarung sampai mati? Lumayan, masih bisa disebut pria. Cepat lari! Oh, cepat lari! Lari! Bisakah kalian lari? Hei tuan, kalian salah arah. Chu Xingkong ada di belakang. Minggir! Menghalangi saja. Kalau saja aku tidak terluka hari ini, aku pasti sudah membunuhmu. Chu Xingkong, ada jalan ke surga tidak kau lewati, malah menerobos pintu neraka. Hari ini, 3 master teratas di bawah Raja Iblis ada di sini. Seberuntung apapun dirimu, tidak akan ada jalan keluar. Tuan, mohon bertindak untuk membunuh iblis ini. Bunuh kakekmu. Tuan, kenapa kau memukulku? Chu Xingkong yang musuhnya. Memang kau yang kupukul. Masih mau membunuh orang? Lihat dirimu, pantaskah kau? Dasar bodoh besar. Kalau bukan karena kau, kami sudah kabur. Kau pantas mati. Senior, King Long ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami bertiga. Mau dibunuh atau dicincang, terserah Anda. Apa? Senior? Tuan, Anda pasti keliru. Chu Xingkong itu hanya pecundang. Kenapa Anda memanggilnya senior? Omong kosong. Kekuatan Chu Xingkong ini mungkin setara dengan Raja Iblis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pecundang sepertimu bisa lolos dari tangannya sebelumnya. Aku akan menganugerahimu teknik tingkat dewa. Dia mengambil permen QQ dan bilang itu pil abadi tertinggi. Pedang ini bernama Pembelah Langit. Mungkinkah Chu Xingkong benar-benar seorang dewa? Jangan buang-buang tenaga. Hari ini kalian hanya punya satu jalan, yaitu mati. Lari terpisah. Siapapun yang bisa lolos-lolos saja. Perjuangan sia-sia. Baihu. Ja, ini buntu. Xuanwu. Bocah, kita bertemu lagi. King Long. Kakak, sudah kubilang kan? Masih ada binatang suci. Lihat, masih ada 4. Sekarang baru percaya sudah terlambat, kan? Aku buta. Aku salah menilai orang. Aku bodoh. Tuanku, lihat. Apa aku masih punya kesempatan?
Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk menjadi orang baik. Ini adalah teknik rahasia yang melukai jiwa. Tidak benar. Jiwa King Lan memang sudah terluka. Untuk menyembuhkannya, hanya bisa Tian Dao. Tidak mau datang ya? Sepertinya hotpot daging anjing harus segera dijadwalkan. Aduh, kenapa engkau terus-terusan menyebut hotpot daging anjing? Ini aku sudah datang. Berikan aku 10 tetes darah esensi. Maaf mengganggu. Aku tiba-tiba teringat tulang daging yang baru kumakan setengah. Kau tidak ingin pulih ya? Baiklah, kalau begitu teruslah jadi anjing. 2 tetes darah esensi. 8 tetes. 3 tetes, tidak bisa lebih. 5 tetes. Ditambah 3, anjing betina, cantik dan makanan kaleng. Setuju. Itu, aku. Jangan salah paham ya. Ini tidak ada hubungannya dengan anjing betina atau makanan kaleng. Aku hanya tidak tega melihat kalian berdua terpisah antara yin dan yang. Aku tahu. Ayo pergi. Ci, bajingan. Setelah selesai pakai, langsung mengusirku. Singkong, cepat pergi. Orang-orang iblis akan mengejar kita. Tidak apa-apa, King Lan. 3 kultivator, iblis sudah kubasmi. Apa katamu? Kau membasmi mereka. Tentu saja. Mereka berani mengganggu istriku. Memusnahkan jiwa mereka saja sudah cukup murah hati bagiku. 3 bersaudara iblis seharusnya ada di sekitar sini. Cari dengan teliti, jangan biarkan mereka kabur. Kenapa ada orang lagi? Apa tidak bisa membiarkan orang istirahat? King Lan, kau kembali dan istirahat dulu. Aku akan mengusir mereka. Sepertinya Wu Shuang yang membawa orang untuk mengusir iblis-iblis itu. Singkong hanya ingin menjaga harga dirinya. Makanya dia bilang begitu. Sebaiknya aku tidak membongkarnya agar dia tidak malu. Baiklah, aku kembali dulu. Tunggu. Kenapa luka-luka ini sudah sembuh total? Mungkinkah jiwaku menjadi lebih kuat setelah ditempa oleh gerbang reinkarnasi? Ini kejutan yang menyenangkan. Berhenti, mau kemana? Ini area pribadi. Chu Singkong, kenapa kau ada di sini? Bukankah ini wilayah keluarga Murong? Aku dan Murong King Lan sudah bertunangan, jadi tentu saja aku pindah ke sini. Chu Singkong, kau terburu-buru sekali ingin jadi penalu, ya? Hei, kenapa kau bicara begitu? Sudah cukup, jangan membuat masalah. Mencari 3 bersaudara iblis lebih penting. Sudah, jangan repot-repot. 3 sampah dari ras iblis itu sudah kubasmi. Cepat pulang dan istirahat. Begadang tidak baik untuk kesehatan. Chu Singkong, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Minggir sekarang, atau jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Siapa yang bercanda denganmu? Coba kau periksa sendiri. Apakah masih ada aura iblis di sekitar sini? Master Istana. Aura iblis sepertinya memang sudah menghilang. Bawahan ini curiga mereka sudah tahu. Kau datang membawa pedang kunlun dan mundur lebih awal. Bocah, hari ini kau beruntung. Jika bukan karena Master Istana, kau pasti sudah mati. Sepertinya memang begitu. Ayo kita kembali dulu. Orang ini benar-benar menyebalkan. Tidak bisa. Aku harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya sekali untuk selamanya. Pagoda penakluk iblis. Akhirnya tenang beberapa hari terakhir ini. Tidak sia-sia kami bersusah payah. Tidak semudah itu. Iblis-iblis yang tertahan di dalam pagoda mungkin sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kita harus tetap waspada setiap saat. Jika ada musuh datang, kita hadapi. Selama kita bisa menghentikan iblis-iblis ini menembus segel, paling-paling kita hanya mati. Kematian kami tidak masalah. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Wu Shuang sudah menangkap 3 bersaudara iblis. Sekarang dia adalah harapan terakhir kita. Ini adalah mayat 3 bersaudara iblis. Sepertinya Wu Shuang berhasil. Wu Shuang, cepat masuk dan lihat bagaimana aku akan memujimu. Jadi, ini adalah Kunlun, tanah suci dunia kultivasi. Tidak terlalu istimewa. Jauh berbeda dengan istana Dewa Langit berbintang milikku. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk Kunlun? Ini bukan tempat untuk manusia biasa sepertimu. Cepat pergi! Kakak seperguruan,
Jangan terburu-buru. Dia mungkin dibawa oleh Wushuang. Orang ini seharusnya berasal dari Istana Naga. Dia membantu Wushuang memusnahkan 3 bersaudara iblis. Jadi, Wushuang membawanya untuk meminta hadiah. Anak muda. Setelah Wushuang datang dan menjelaskan jasamu, kami tentu akan memberimu penghargaan. Apa yang kau katakan? 3 orang itu aku yang memusnahkan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Shen Wushuang. Dia mungkin sekarang masih mencari orang-orang itu seperti lalat tanpa kepala di seluruh dunia. Apa? Kakak seperguruan. Aku baru saja menggunakan mata dewaku untuk memeriksa. Anak ini tidak memiliki kultivasi sama sekali. Anak muda, ini bukan tempat bagimu untuk bicara sembarangan. Jika kau mengaku salah sekarang, aku bisa menganggapnya tidak terjadi demi Wushuang. Benar. Ketiga orang itu kubunuh. Hei, kakek di belakang, jangan diam-diam menyelidiki latar belakangku. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa melihatnya. Anak lanca. Kakak seperguruan, jangan terburu-buru. Negara Sia kita yang luas ini penuh dengan talenta. Mungkin ada sekte tersembunyi yang kuat yang tidak kita ketahui. Biarkan aku menanyakan latar belakangnya dulu. Baiklah anak muda, siapa namamu? Siapa gurumu? Dan keluarga apa yang mendukungmu? Namaku Chu Singkong. Aku tidak punya guru. Adapun latar belakang keluarga, bisa dibilang aku adalah tuan muda kedua keluarga Chu dari kota Tianhai. Keluarga Chu? Chu Singkong. Kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Aku ingat sekarang. Dia adalah penipu yang disebut Wushuang, yang mengaku telah menyegel Tiandao menjadi anjing. Dia hanyalah sampah kecil tanpa kultivasi sama sekali. Berani-beraninya dia menipu Kunlun. Aku rasa kau tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Ada apa? Tidak bagus. Benar Kunlun dalam masalah. Kedua adik seperguruan, cepat ikut aku untuk menaklukkan iblis. Baik. Aku belum selesai bicara. Ya Tuhan, energi iblis yang begitu kuat. Mungkinkah iblis tua berumur 1000 tahun di dasar pagoda penakluk iblis itu akan menerobos segelnya? Menurut catatan kuno, seluruh dunia kultivasi mengerahkan semua kekuatannya untuk menyegelnya saat itu, memicu perang besar melawan iblis. Akhirnya, dengan mengorbankan sebagian besar kultivator, barulah berhasil. Jika dia sampai lolos lagi, pasti akan terjadi bencana besar. Meskipun harus mengorbankan nyawa tua ini, aku tidak akan membiarkannya keluar. 2 adik seperguruan. Aku akan menggunakan cermin Kunlun, harta spiritual yang ditinggalkan oleh leluhur. Cepat bantu aku. Cermin Kunlun, segel! Berhasil. Anak muda, kalian terlalu cepat bersukacita. Aku telah merencanakan ini selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin cermin Kunlun rendahan bisa menghentikanku? Telah disegel selama ribuan tahun. Akhirnya aku melihat cahaya matahari lagi. Kakak senior Chonglo sudah berhasil menembus segel. Sekarang bagaimana? Tidak ada jalan lain. Sekarang sepertinya hanya ada kematian. Terlalu lemah. Serangan habis-habisan kami. Ternyata tidak ada efek sama sekali. Chonglo terlalu kuat. Tiandao tidak adil. Kunlun yang dulu menekan seluruh dunia kultivasi, ternyata hanya menyisakan kalian bertiga yang tidak pantas. Sungguh mengecewakan. Menurutku, Kunlun tidak perlu ada lagi. Chonglo, jangan kira setelah menghancurkan cermin Kunlun, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Semua orang berhak membunuh iblis dan aliran sesat. Cepat atau lambat, akan ada seseorang yang akan menyegelmu lagi. Sekarang dunia kultivasi sudah merosot, ditambah lagi selama ribuan tahun tersegel. Aku telah menguasai teknik tubuh darah 10.000 iblis yang membuatku abadi. Bahkan jika leluhur Kunlun terlahir kembali dan memulai perang, pembasmian iblis, dia bukan tandinganku. Anak muda, langkah pertamaku untuk menguasai dunia akan kubangun dengan darah kalian. Tempat ini terlalu berliku-liku. Aku sudah mencari beberapa putaran baru menemukannya. Cepat lari, Nak!
Segera beritahu Shen Wushuang tentang kaburnya Chonglo dari pagoda penakluk iblis. Wah, iblis tua ribuan tahun, penampilanmu ini terlalu norak ya. Manusia fana, siapa yang memberimu nyali untuk menatapku? Cungkil kedua matamu sekarang, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku memang harus mencungkil kedua mataku. Lagi pula penampilanmu ini terlalu menyakitkan mata. Aku tidak tega melihatnya. Kau cari mati! Gawat, Chu Xingkong hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menahan serangan jarak jauh, Chonglo? Aduh, tamatlah sudah. Angin sepoi-sepoi ini cukup nyaman. Tidak mempan. Bagaimana mungkin? Kau cari mati! Kau cari mati! Kau cari mati! Sudah. Jangan diinjak-injak lagi. Nanti ubinnya rusak semua. Sudah sebesar ini. Kenapa seperti anak kecil saja? Serangan Chonglo sama sekali tidak mempan pada Chu Xingkong. Mungkinkah kekuatan Chonglo saat mengalahkan kami tadi semuanya sudah hilang? Bocah sombong! Hanya dengan kekuatan fisik pun, aku bisa menghancurkanmu menjadi bubur daging. Kau cari mati! Terlalu lemah. Pergi. Chu Xingkong berhasil mengusir Chonglo. Bagaimana mungkin? Kekuatan Tian Dao sudah lenyap. Tidak mungkin ada kultivator sekuat dirimu di dunia kultivasi. Siapa sebenarnya dirimu? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Tapi aku bisa memberitahumu mengapa kekuatan Tian Dao menghilang. Itu karena aku yang menyegelnya. Kakak seperguruan. Sepertinya aku berhalusinasi karena luka parah. Chu Xingkong tadi bilang dia yang menyegel Tian Dao. Aku juga mendengarnya. Ini hanya bercanda kan? Aku juga tidak tahu. Orang ini kekuatannya sangat mengerikan. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Lebih baik kabur dulu. Aku memang bukan lawanmu. Tapi jika aku ingin pergi, kau tidak akan bisa menghentikanku. Teknik tubuh darah 10.000 iblis. Tunggu sampai kekuatanku pulih sepenuhnya. Kalian semua akan mati. Kembali. Apa? Kenapa teknik tubuh darah 10.000 iblis tidak berhasil? Apa yang baru saja kau lakukan? Jika aku tidak mengizinkanmu pergi, kau tidak akan bisa pergi. Teknik tubuh darah 10.000 iblis. Konon bisa membelah diri menjadi ribuan. Terlahir kembali dari setetes darah. Kakak seperguruan Chu Xingkong. Bagaimana dia menghentikan pelariannya? Jika aku tidak salah lihat, Chu Xingkong barusan kemungkinan besar menggunakan kekuatan hukum ruang dan waktu. Kekuatan hukum ruang dan waktu? Bagaimana mungkin? Itu bukan kemampuan yang bisa dikuasai oleh praktisi biasa. Benar. Sekarang, aku mulai percaya Chu Xingkong benar-benar bisa menyegel Tian Dao. Tidak bisa dilawan. Tidak bisa lari. Tapi dia sepertinya tidak ingin membunuhku. Sepertinya aku harus menunggu dia mengajukan syarat. Lalu aku bisa menawar. Sudah cukup belum? Jika sudah cukup, kembalilah ke pagoda penakluk iblismu. Aku dan ketiga orang tua itu masih ada urusan yang harus dibicarakan. Setelah disegel ribuan tahun, aku akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pergi. Kecuali... Baik, aku akan mengabulkan ini. Aku belum selesai bicara. Chonglo mati begitu saja. Padahal dia iblis tua berumur ribuan tahun. Matinya terlalu mudah. Ya, benar. Chu Xingkong terlalu kuat. Satu sudah beres. Sekarang tinggal kalian. Senior, tadi kami tidak tahu kekuatan Anda. Sungguh tidak sopan. Semoga Anda bisa memaafkan kami. Tenang saja, aku bukan orang jahat. Aku datang untuk membicarakan hal lain dengan kalian. Senior, silakan perintahkan apapun yang Anda butuhkan. Shen Wushuang adalah murid kalian, kan? Suruh dia cepat pulang, jangan berkeliaran di luar terus. Itu mengganggu hubunganku dengan istriku. Ah, senior datang ke sini hanya untuk masalah kecil ini. Apa ini masalah kecil? Jika hubunganku dengan istriku tidak harmonis, aku akan tidak senang. Dan jika aku tidak senang, aku akan melampiaskannya pada Tian Dao. Nanti kalau begitu... Tidak. Saya akan segera mengirim pesan ke Wushuang agar dia segera kembali. Kakak, bagaimana? Tidak apa-apa. Tadi terluka oleh serangan Chonglo. Nanti saya akan mengasingkan diri beberapa bulan untuk memulihkan diri. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kalian bekerja dalam keadaan terluka. Ini adalah pil penyembuh tingkat abadi. Masing-masing satu untuk kalian. Benda ini sama sekali tidak terlihat seperti pil abadi. Aku tahu benda ini seperti camilan anak-anak manusia.
Senior tidak punya alasan untuk mempermainkan kami. Kakak seperguruan ternyata berhasil menerobos. Benar-benar pil abadi. Hahaha. Terima kasih, Senior. Saya pikir seumur hidup tidak akan bisa memahami Jalan Agung. Tidak disangka hari ini beruntung mendapatkan pil abadi ini. Terima kasih, Senior. Aku akan segera mengirim pesan pada Wushuang. Senior, Wushuang akan segera kembali. Nanti aku akan menjelaskan semuanya padanya. Baiklah, tidak ada hal lain lagi. Halo. Halo, istriku. Aku sedang sibuk di luar. Kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi adalah kekuatan hukum alam. Meskipun Tian Dao menghilang, ia akan tetap beroperasi sendiri. Sepertinya terobosan kami menarik tidak bagus. Kami bertiga menerobos bersama. Kesengsaraan surgawi akan bertumpuk. Kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Sedikit saja kesalahan, kami akan hancur lebur menjadi abu. Guru, kenapa memanggilku terburu-buru? Apa pagoda penakluk iblis bermasalah lagi? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Dua adik seperguruan, cepat ikut aku membentuk formasi untuk melawan kesengsaraan surgawi. Baik. Akan datang. Bersiaplah. Kinglan, apa kau tidak mendengarku? Oh, aku. Ini ada Guntur. Tunggu sebentar. Jangan berisik. Aku sedang menelepon. Itu awan. Kesengsaraan. Seorang senior mengusirnya hanya dengan satu kalimat. Sungguh menakutkan. Terima kasih atas bantuan senior. Bantuan apa? Tadi. Sudah, bicaramu saja tidak lancar. Istriku memanggilku pulang untuk makan malam. Aku pergi. Guru, apa yang terjadi? Di mana kesengsaraan surgawi? Kenapa tiba-tiba menghilang? Kesengsaraan surgawi telah diatasi oleh senior. Senior? Senior yang mana? Kau pernah bertemu dengannya. Dia adalah Chu Xingkong. Chu Xingkong? Guru, apa Anda tidak salah? Chu Xingkong ini kan cuma penipu yang banyak omong besar. Meskipun senior Chu orangnya santai, kekuatannya tidak bisa kau bayangkan. Tapi, cukup. Cukup. Aku tidak ingin mendengar kata-kata tidak hormat tentang senior Chu lagi. Mulai sekarang, kau tidak perlu menyelidiki kekuatan Tian Dao lagi. Senior Chu sudah punya rencana sendiri. Baik, Chu Xingkong, aku pasti akan membongkar wajah aslimu. Tuanku, hamba sudah mencari selama 3 hari, tapi tidak menemukan jejak 3 bersaudara iblis dan King Long. Mereka mungkin. Tidak mungkin, kan? Dengan kekuatan 3 bersaudara iblis dan Dewa Perang King Long, mereka seharusnya bisa menyapu bersih Tianhai. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Kecuali ada orang hebat di belakang murung King Long. Tunggu, kau bilang siapa? Bawahan. Bawahan maksudnya Murong Kinglan yang akan menjadi tubuh fisik untuk Anda. Oh, ternyata dia ya. Tuanku, apakah ada masalah dengan Murong Kinglan? Aku turun ke dunia ini hanya untuk membunuhnya. Apa? Murong Kinglan, bukan kalian yang bisa menyentuhnya. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Lalu, tubuh fisik Anda, tuanku. Carikan aku 10 wanita yang lahir dengan yin ekstrem. Aku akan melakukan ritual sendiri untuk membentuk kembali tubuh fisik. Baik. Murong Kinglan, kakakku tersayang. Aku sudah tidak sabar ingin melihat reaksimu saat bertemu denganku. Iblis sudah muncul. Kota Tianhai ini lebih rumit dari yang kuduga. Saat ini kekuatanku belum pulih. Aku harus segera berlatih. An Xishao. Si Xishao. Sepenguat 4 binatang suci. Waktunya sudah pas. Sekarang hanya kurang 1 bahan obat terakhir. King Long, Zuki, Bai, Suan. Masing-masing serahkan setetes darah esensial. Baik. Bagus sekali. Setelah istriku meminum sup penguat 4 binatang suci ini, latihannya akan maju pesat.
Singkong, kau bajingan. Berhenti di sana. Kenapa kalian datang lagi? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Perasaan memiliki tubuh baru sungguh luar biasa. Selamat, tuanku. Ini untuk kalian. Kekuatanku meningkat 100 kali lipat. Sekarang bahkan jika Shen Wushuang ada di depanku, aku bisa mengalahkannya. Tuanku, selanjutnya adalah... Cari Murong Qinglan. Apa gurumu tidak memberitahumu? Kenapa masih menggangguku? Chu Singkong, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk menipu guruku. Aku tidak akan percaya. Aku malas meladenimu. Tunggu aku memanggil gurumu, biar mereka yang membereskanmu. Tidak perlu kau panggil. Aku akan mengundang mereka sekarang. Aku sudah mengirim pesan jarak jauh. Mereka akan datang. Aku akan mengalahkanmu di depan mereka dan membuktikan bahwa kau hanyalah pembohong besar. Baiklah, baiklah. Sesukamu saja. Aku masih memasak sup, jadi aku tidak bisa menemanimu. Kau. Master Istana, orang ini begitu sombong. Haruskah bawahan ini memberinya pelajaran dulu? Tidak perlu. Tunggu guru datang. Aku sendiri yang akan membereskannya. Master Istana Shen, kebetulan sekali. Chu Aotian, apa yang kau lakukan di sini? Mencari Murong Qinglan untuk balas dendam. Tidak kusangka Master Istana Shen juga ada di sini. Sungguh dua kebahagiaan sekaligus. Kebetulan sekali, aku akan membereskan kalian berdua sekaligus. Kurang ajar. Semut rendahan berani mengejek putri. Aku rasa kau cari mati. Terlalu meremehkan diri sendiri. Baihu, kau baik-baik saja? Master Istana, maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Baihu. Apakah ini Dewa Perang Istana Naga Sia Agung? Benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun? Prajurit pengecut itu hanya satu. Jenderal pengecut itu membuat seluruh sarang pengecut. Menurutku, Master Istana ini terlalu tidak berguna. Anak kurang ajar ini sombong sekali. Berani-beraninya menghina Master Istana. Cari mati. Zukui, Xuanwu. Yang mulia. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersedia mengikutimu lagi. Master Istana, hati-hati dengan mereka. Ada yang tidak beres. Chu Shanhe, Chu Aotian. Aku ingin kalian mati. Kenapa mereka berkelahi lagi? Aku benar-benar... Kalau bukan karena supku yang sedang dimasak, aku pasti. Supku. Sialan, kenapa Shen Wushuang menjadi lebih kuat lagi? Bukan dia yang kuat, hanya saja pedang di tangannya yang hebat. Chu Shanhe, Chu Aotian, hari ini aku harus mencabik-cabik kalian untuk memperingati 3 bawahanku yang telah tiada. Mati. Tuan, tolong. Meskipun kedua sampah ini tidak berguna, mereka tetaplah orang-orangku. Selama aku ada, kau tidak bisa membunuh mereka. Hari ini, bahkan jika 3 kemunian turun atau Buddha datang sendiri, itu tidak akan berguna. Kalian berdua harus mati. Orangnya kecil, tapi bicaranya besar. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah. Tuan, perkasa.
Shenusua, kau tidak menyangka akan mengalami hari ini, kan? Inilah akibatnya jika kau melawanku. Cih, cari mati. Wanita ini memiliki bakat dan penampilan yang bagus, bisa menjadi penggantiku. Jangan tidak rela ya, merupakan kehormatan bagimu, bisa menjadi penggantiku. Berani-beraninya menyentuh murid kami. Apa kau menganggap kami tidak ada? Wushuang, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak bisa mempertahankan pedang Kunlun. Ini semua salahku. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Pedang Kunlun hanyalah benda luar. Asalkan kau baik-baik saja, itu sudah cukup. Tuan, ketiga orang tua ini adalah penguasa sekte nomor 1 di Daxia, Kunlun, dan juga kekuatan tempur terkuat di Daxia saat ini. Selain Murong Kinglan, yang lainnya di mataku hanyalah semut. Guru, wanita ini dipenuhi aura iblis. Dia pasti juga dari ras iblis. Dan kekuatannya sangat tinggi. Berkali-kali lipat lebih kuat dari 3 bersaudara iblis. Jangan khawatir. Selain Senior Chu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan kami. Sangat kuat. Sialan. Aura yang begitu kuat dari ketiga tetua ini sudah mendekati kehancuran kehampaan. Guru, kalian sudah menerobos? Benar, muridku. Perhatikan baik-baik. Bagaimana guru akan membunuh iblis ini hari ini? Banyak omong kosong. Kami bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Bagaimana mungkin? Sejujurnya, Tuan kami adalah Raja Iblis dari alam atas. Tidak peduli seberapa kuat kalian. Di hadapannya kalian hanyalah semut kecil. Orang dari alam atas, pantas saja. Kami memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi ada orang yang bisa menghadapimu. Berisik. Murong Kinglan, aku datang, keluarlah menemuiku. Kenapa kau berteriak begitu keras? Ini rumahku, bukan arena duel. Sekarang, segera pergi dari sini. Tuan, anak ini adalah suami Murong Kinglan. Jika kau membunuhnya, Murong Kinglan pasti akan sangat menderita. Oh, jadi kau adalah pria yang dicari Murong Kinglan? Yang rela menghancurkan ribuan tahun kultivasinya untuk memasuki gerbang reinkarnasi? Ribuan tahun kultivasi, gerbang reinkarnasi. Maksudmu Kinglan terlahir kembali? Ini aura Kingyan. Dia ternyata juga turun ke alam bawah. Gawat, Chu Xingkong masih di bawah. Chu Xingkong, Murong Kinglan dulunya adalah maharani yang agung di alam abadi Jihua, tapi dia rela mengambil risiko masuk gerbang reinkarnasi demi dirimu. Seorang manusia biasa. Sebagai sahabat baiknya, tentu saja aku harus membantunya. Pantas saja, jiwa Kinglan terluka. Ternyata kau pelakunya. Benar, aku menemani Murong Kinglan bertarung di mana-mana dan akhirnya mencapai puncak. Tapi dia malah rela meninggalkan segalanya demi orang bodoh sepertimu. Aku tidak mau. Aku ingin mendapatkan segalanya darinya dan menjadi eksistensi tertinggi. Jadi, dia harus mati. Kingyan, aku menganggapmu sebagai sahabat terbaikku, tapi kau malah mengkhianatiku. Maafkan aku, Xingkong. Aku membohongimu. Murong Kinglan, kau akhirnya muncul. Mari kita selesaikan ini. Kinglan. Maafkan aku, Xingkong. Aku membohongimu. Sebenarnya aku... Murong Kinglan, inikah pria yang kau korbankan segalanya demi dia? Hari ini aku akan menunjukkan betapa bodohnya keputusanmu. Aku tidak peduli bagaimana keadaanku. Berani mengganggu istriku, harus mati. Kau ternyata kaisar abadi tertinggi dari 10.000 alam. Selamat, jawabanmu benar. Jadi, hari ini, aku akan memberimu kematian yang cepat. Maafkan aku, Kinglan. Aku juga membohongimu. Tapi cintaku padamu takkan berubah selamanya.